Ya kebetulan, bukan kebetulan ya. Jadi emang kita milih lagi fokus ke single ini ya, single pertama yang baru jadi keluarin beberapa bulan lalu ya, beberapa bulan yang lalu, dan gue sendiri lagi fokus ke sana. Dan apa ya sementara masih ada jadwal nanti selanjutnya setelah mungkin habis lebaran ya gitu. Nah bang, ini kan mungkin netizen atau para khalayak kan udah tahu nih abang dulu asal dari mana nih, dari Marvel kan. Itu mungkin sedikit cerita itu bagaimana bang? Apa emang pecah dari band yang kemarin, apa comeback? Mungkin bisa sedikit ceritakan dari bandnya. Kalau sampai sekarang sih Marvel belum jelas ya arahnya mau kemana, dan apa karena gue juga lagi fokus ke sini juga gitu, jadi belum ada kepikiran tuh Marvel tuh gimana, cuman belum jelas aja sih sebenarnya gitu. Jadi ya sementara pokoknya gue sekarang lagi fokus ke sini aja gitu, nggak kemana-mana gitu. Apa tuh bang, masih belum jelas? Apa ada pergeseran antara tim atau apa? Nggak ada sih sementara. Kalau hubungan secara personal sih baik-baik aja, nggak ada apa gitu, ada clash atau nggak ada. Cuman emang bandnya sih belum jelas aja gitu, secara band ya belum jelas aja gitu. Terus dengan Bang Idiat nih membentuk grup band baru, anak-anak Marvel ada yang kayak nggak senang atau gimana? Mereka adalah musisi-musisi pertama pada dewasa, terus mereka juga bisa dibilang sangat senior ya orang seniornya. Jadi mereka sangat-sangat ngedukung. Yang jelas sih yang penting positif gitu. Apalagi kan ya daripada nggak ada kegiatan apa, nggak ada kerjaan apa gitu, itu bagus gitu. Jadi mereka dukung aja. Terus lalu bagaimana respon dari fans-fans yang belum Marvel kan sempat booming nih? Ya kalau ya namanya fans ya pasti mereka pengennya ya comeback gitu, misalnya comeback lah gitu, kapan sih ngeluarin lagi gitu. Cuman ya seperti yang gue bilang tadi bahwa ya pokoknya lu ikutin aja deh perjalanan bukan karya, perjalanan hidup gue di musik lah gitu. Sekarang kita lagi ini nih, terutama gue lagi di sini nih, lagi di Mili gitu, ya ikutin aja gitu. Pokoknya ke depannya sih ya mudah-mudahan sih Mili sukses gitu. Itu dengan adanya mungkin bisa bilang sorry ya agak perpecahan lah ya namanya. Itu respon dari yang kemarin tuh udah tahu belum kalau misalnya abang ini bikin tim baru lagi dengan Mili ini? Oh, mereka udah tahu, dan seperti yang aku bilang tadi mereka sangat mendukung gitu. Kalau perpecahan sih nggak ada, cuman belum jelas aja gitu. Mereka nggak ada Produksi kan lebih produksi. Ya Ngambang ya? yang ngambang aja gitu. Belum ada produksi lagi. Iya, Masih belum. yang masih belum jelas aja. Dari kapan abang mulai untuk membentuk tim baru dengan Mili? Dari secara sedikit atau seperti apa? awal tahun kayaknya ya. Sebelum awal tahun ya sebenarnya sih. Sebelum awal tahun sih ya. 6 bulan yang lalu. Ya 6 bulan yang lalu deh, pokoknya. Bentuk sih. 6 bulan yang lalu. ini kan baru 6 bulan yang lalu nih membentuk Mili. Dan kan Marvel kan namanya udah mulai tenggelam dah sejak lama nih. Itu emang boleh ceritain bang kemana aja nih Marvel selama ini? Kalau masing-masing mereka sih punya kesibukan ya, kayak pemain drumnya mereka kalau dia sih emang apa ya, sebagai music director juga, terus bikin bikin musik-musik buat salah satu ya, buat beberapa band atau nyanyi solo gitu. Dia emang dari dulu emang pekerjaannya kayak gitu. Terus kayak vokalisnya ya dia juga punya kesibukan sendiri, masih di musik juga, terus pemain bassnya juga sama gitu, masih sibuk di
ya sebagai pemain bass aja gitu, ngisi siapa penyanyi siapa gitu, sama aja sih kesibukannya sih masih di dalam musik gitu. Kalau dari Bang Idea sendiri selama ini kesibukannya apa sebelum membentuk Mili? Sebelum milih sih gue sempat kerja di salah satu label di sini di Jakarta, dan sempat juga bikin band juga sebelumnya, dan ini yang terakhir. Insya Allah mudah-mudahan milih sukses, milih berjalan terus dan bisa diterima lagu-lagunya sama penikmat musik Indonesia. Bang, sedikit cerita soal band barunya nih, Mili. Terdiri dari berapa personil? Dan bagaimana sih Terbentuknya Mili nih awal mulai gimana? dari mana? Saat bertemu dari gitu. ininya atau dari masa apa dari kenal di suatu restoran apa gitu kan? Wah, ini punya skill yang bagus nih. Mungkin bisa gue rekrut untuk bikin tim baru atau seperti apa awal mulanya terbentuknya Mili. Nah, ini biasanya Yang cerita dan kebetulan hatam banget nih kalau misalnya cerita soal beginian. Cia. Bisa dikenalin dulu siapa? Ini Cia sebagai di sini maksudnya sebagai vokalis. Ya, benar. Terus di situ ini ada Jokres, di sini dia vokalis sebagai Dan saksofon. dan saksofon juga. Borong. Kalau gua ya cuman menikmati Waduh. keindahan suara vokalnya sama keindahan meniup sama vokalisnya Ini Jokres. suka merendah. Gajah. Untuk band Mili ini lebih genre kemana? Apa jazz atau pop atau Pop sih. Sweet pop ya, pop ya. Pop. Pop. Itu Cia, gimana Cia? Mau dijelasin? Ya jelasin aja. Pertemuan awalnya sih waktu itu Cia sama Kak Idea dikenalin sama salah satu manajernya Mili yang saat ini pegang Mili juga. Waktu itu kita ngobrol-ngobrol ya Kak, Iya. ngobrol-ngobrol terus kayaknya lagi pandemi gini enaknya kayaknya mendingan berkarya aja deh gitu. Terus muncullah ide tiba-tiba, kayaknya kita bikin grup aja nih gitu. Terus gak lama akhirnya aku bilang sama Kak Ide, Kak, kayaknya untuk lagu ini nih kayaknya lebih enak diisi dengan adanya musik-musik kayak saksofon deh, kayak biar kelihatan lebih indah, lebih elegan ya. Biar lebih dengar. Dan waktu itu akhirnya kita sempat searching di sosial media, kita pilih-pilih dan beberapa kandidat juga udah mau kepilih, dan ternyata yang cocok itu inilah dia, Kak Jokres gitu. Jadi akhirnya terbentuklah bertiga ini dengan nama Mili. Di memilih nama Mili sendiri apa sih arti Mili itu Kak? Nah, itu dijelasin Cia lagi. Mili itu punya arti untuk dalam bahasa Jawanya tuh artinya mengalir. Kalau dalam bahasa Hawanya itu artinya cantik. Jadi harapannya biar Mili bisa mengalirkan lagu-lagu yang dengan indah dan cantik. Gitu. Amin. Nah, Bang, untuk saat ini udah mengcover berapa lagu? Kalau cover sih kita mungkin hanya di live aja ya. Jadi kayak misalnya beberapa waktu yang lalu kita tampil di suatu acara secara live. Jadi kita membawakan lagu coveran gitu. Tapi untuk secara konten atau di YouTube atau dimanapun kayaknya kita belum ada cover ya. Karena kita mau fokus untuk terus mempromosikan karya kita sendiri, dan nantinya kita akan membuat lagu-lagu baru juga. Jadi kan Mili ini beda dari yang lain nih. Saya mengandung unsur ada saksofonnya. Apa nggak takut nih bersaing sama band-band yang udah ada tuh? Enggak sih ya. Oh, kalau takut sih enggak sih. Enggak lah. Justru kita percaya dan kita akan fight terus, kita membuktikan kalau kita bisa bersaing di dunia musik Indonesia ya. Dan kita akan memberikan warna tersendiri untuk musik Indonesia. Betul. Nah, kalau dari Bang Idea sendiri kan nih genre lagunya agak berbeda nih sama band yang dulu. Ada kesulitan atau enggak nih Bang? Ya kesulitannya sih kesulitan sih karena ya seperti tadi dibilang bahwa emang genrenya sangat berbeda jauh sama yang sebelum-sebelumnya band-band gua gitu. Tapi dengan berbedanya itu
Jadi ada warna-warna yang ya warna-warna dan ada pantangan sendiri. Sebenarnya tantangan sendiri sih sebenarnya buat gua gitu. Tapi enaknya di sini juga gue juga dibantu sama Studio Press juga sebagai dia sering bantuin gue, jadi ya nggak ada masalah sih sampai sekarang, ya aman-aman aja gitu. Bang, ini kan udah banyak banget musisi yang baru nih kan, siap untuk bersaing dalam musik karya ke depannya. Oh siap. Sangat siap, sangat siap. Kita akan terus kita lebih ke gimana ya? Kita akan berusaha dulu untuk memberikan yang terbaik dari setiap apa yang kita bisa lakukan. Kita akan berikan yang terbaik gitu untuk para pendengar, untuk orang-orang di Indonesia, untuk penikmat musik di Indonesia. Kita akan berjanji kalau kita akan memberikan yang terbaik. Jadi dengan niat yang baik itu kita akan berangkat untuk bisa bersaing dan kita juga bisa memberikan sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Apa sih ciri khas dari ini sedikit? Mungkin bisa dari lagunya, kan kayaknya ada saxophone ya? Ya. Mungkin sebagai ikonnya itu seperti apa? Kalau untuk musiknya sendiri mungkin kita itu sebenarnya genre akustik pop ya. Lebih ke pop, tapi kita secara akustik, tapi ada tapinya nih. Tapi kita juga pakai musik elektronik. Jadi kita mencampurkan musik elektronik dengan musik akustik gitu. Dan itu sesuatu yang fresh menurut kami dan itu juga menjadi daya tarik tersendiri sih untuk bagi kami ya, untuk banyak orang gitu. Dan cocok buat anak milenial zaman Iya, sekarang. dan cocok banget untuk anak-anak milenial lah. Band Billy ini termasuk band yang sudah label atau apa? Indie bang? Ini Indie. Kita termasuk indie ya. Iya. Sejauh ini udah sampai perform di mana bang? Mungkin bisa Untuk perform kita kemarin kemarin di stasiun TV. sempat di stasiun TV.